Proses perubahan amandemen UUD 1945. Anggota kelompok. Sejarah amandemen dan latar belakang. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar negara di Indonesia yang telah disusun dalam masa awal kemerdekaan dan bersifat sementara. Namun, seiringnya perkembangan zaman dinamika sosial politik UUD 1945, versi awal dianggap kurang mampu mengakomodasi kebutuhan demokrasi, supremasi hukum, dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, dilakukannya proses amandemen untuk menyempurnakan konstitusi tersebut agar lebih sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Amandemen sendiri dilakukan untuk memperlukan struktur ketatanegaraan, membatasi kekuasaan, dan menyesuaikan konstitusi dengan dinamika sosial politik. Selanjutnya ada dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen UUD 1945 diatur dalam pasal 37 yang menjelaskan tata cara dan mekanisme perubahan konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Pasal ini menjadi dasar yang sah untuk pelaksanaan amandemen. Usulan perubahan hanya dapat diajukan oleh sedikitnya segitiga dari jumlah anggotanya MPR secara tertulis, lengkap dengan pasal yang disusulkan untuk diubah dan alasan pengubahnya. Sidang untuk membahas usulan tersebut harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Keputusan untuk mengubah pasal UUD hanya dapat diambil apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%, ditambah satu dari seluruh anggota MPR. Selain itu, pasal 37 juga menegaskan bahwa pembukaan UUD 1945 bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah dalam keadaan apapun. Di slide 5 ini ada proses perubahan amandemen 1945. Proses amandemen dijalankan secara bertahap dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ini ada usulan perubahan. Jadi minimal 1/3 anggota MPR ini, yaitu sekitar 237 orang, dapat mengajukan usulan perubahan pasal UUD 1945 secara tertulis dengan alasan yang jelas. Usulan tersebut tidak boleh diubah atau ditarik kembali setelah 3 kali 24 jam. Yang kedua ini ada pemeriksaan usulan. Pemimpin MPR bersama pemimpin fraksi dan DPD memeriksa usulan perubahan. Jika usulan ditolak, penolakan disertai penjelasan tertulis. Jika diterima, MPR wajib menggelar sidang paripurna dalam waktu maksimal 60 hari. Yang ketiga ini sidang paripurna MPR. Pada sidang paripurna, pengusul menjelaskan isi dan alasan usulan perubahan fraksi dan DPD memberikan pandangan mereka. Kemudian dibentuk panitia ADHOC untuk mengkaji usulan secara lebih mendalam. Nah, yang keempat, penempatan dan pengesahan amandemen. Setelah kajian selesai, MPR mengadakan sidang umum untuk mengambil keputusan final. Amandemen disahkan apabila disetujui oleh lebih dari 50% anggota MPR. Setelah disahkan, amandemen resmi diundang dan menjadi bagian dari UUD 1945. Tahapan dan hasil perubahan UUD Amandemen 1945. Sejarah mencatat bahwa UUD 1945 sudah mengalami perubahan mulai proses amandemen sebanyak 4 kali, di mana amandemen ini merupakan perubahan pada UUD 1945 tanpa mengubah secara keseluruhan. Yang pertama ini ada amandemen UUD 1945 pertama. Amandemen pertama UUD 1945 disahkan melalui keputusan SU MPR 14 hingga 21 Oktober 1999. Dalam amandemen ini terdapat 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Bentuk amandemen ini adalah untuk mengurangi kekuasaan presiden dengan mengubah sistem pemerintah dari eksekutif yang kuat menjadi sistem pemerintahan yang lebih efisien antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua ini amandemen UUD 1945 kedua. Berlangsung dalam sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua membawa perubahan terkait berbagai aspek seperti wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia.
Amandemen ini adalah mencerminkan pentingnya otonomi daerah dan pengakuan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, serta hak-hak tradisional masyarakat dalam hukum adat. Selain itu, amandemen kedua ini mengatur lebih jauh tentang NKRI sebagai negara kepulauan, perluasan jaminan konstitusional, hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, kemudian pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri, serta pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga ini ada Amandemen UUD 1945 ketiga. Amandemen ketiga UUD 1945 ini disahkan melalui sidang tahunan MPR 1 hingga 9 November 2001 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen ini terdiri dari perubahan pada 23 pasal dan 3 bab tambahan. Perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah sebagai bentuk penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum konstitusional dan perubahan kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman. Yang keempat ini ada Amandemen UUD 1945 yang keempat, berlangsung dalam sidang umum MPR dari 1 hingga 9 Agustus 2002. Amandemen keempat ini melibatkan 2 bab dan 13 pasal. Amandemen UUD 1945 keempat ini adalah DPD masuk sebagai bagian dari MPR, pergantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, bank sentral, mata uang, pendidikan kebudayaan, kesejahteraan sosial, perekonomian nasional, serta perubahan UUD. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian penting berikutnya, yaitu tujuan dari Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dilakukannya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan dan meningkatkan demokrasi. Beberapa tujuannya meliputi: yang pertama, untuk menyempurnakan tatanan negara dengan memperjelas pembagian kekuasaan dan memperkuat check and balance. Yang kedua ada melindungi hak asasi manusia melalui penambahan pasal-pasal agar jaminan terhadap hak warga negara semakin luas. Pada poin ketiga yaitu membatasi kekuasaan presiden, termasuk masa jabatan dan kewenangannya guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, memperkuat kedaulatan rakyat dengan sistem pemilu langsung serta penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, setelah memahami tujuannya, kita perlu melihat tentang apa saja dampak dari Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Meskipun memberikan banyak manfaat, amandemen juga menimbulkan sejumlah dampak negatif jika dilakukan secara berlebihan. Di antaranya meliputi: yang pertama ada kebingungan peraturan karena perubahan yang terus-menerus bisa mengganggu kepastian hukum. Yang kedua, ketidakstabilan sistem yang menyebabkan apatisme masyarakat terhadap hukum. Yang ketiga, adanya keraguan terhadap keabsahan Undang-Undang Dasar akibat terlalu sering terjadi perubahan. Dan yang terakhir ada kesulitan menjaga stabilitas hukum. Karena tatanan yang terus berubah-ubah ini sulit dianalisis secara konsisten. Sebagai penutup, berikut adalah kesimpulan dari pembahasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana kesimpulan ini merangkum tentang proses, tujuan, hingga dampak Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
yang telah dibahas pada poin sebelumnya, bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan langkah penting dalam menyelaraskan konstitusi dengan perkembangan zaman. Namun, proses amandemen ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas hukum. Sekian terima kasih dari kelompok 9 ini.